Saudara manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan Calvin Verdong tidak akan diturunkan di laga lawan Arab Saudi dini hari nanti. Menurut Sumarji, keputusan ini diambil terkait faktor kebugaran dan bagian dari strategi Coach Patrick. Selanjutnya berkaitan dengan Verdong, memang Verdong dari awal datang kami mendapatkan informasi, mendapatkan laporan dari klubnya agar di MRI ulang, dan ketika nyampai kemarin itu langsung kita MRI dan hasilnya tidak ada masalah ya, tetapi kembali lagi ini kaitannya dengan kebugaran dan memang bagian daripada strategi. Dan tim pelatih memang Coach Patrick mengambil langkah untuk tidak memasukkan 23 pemain Verdong, dan akan kita persiapkan nanti ketika kita menghadapi Irak. Seperti itu. Jelang laga lawan Arab Saudi, pelatih Timnas Patrick Kluivert bilang seluruh pemain dalam kondisi mental yang siap. Patrick menyebut menyiapkan skuad untuk tampil lebih tajam untuk memaksimalkan setiap peluang mencetak gol. Patrick Kluivert bilang akan menjadikan 2 pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia seperti partai final. Dia menyadari harapan masyarakat Indonesia yang tinggi untuk melihat timnas pertama kalinya lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapai itu, dia berupaya pemain timnas tampil lebih tajam termasuk memaksimalkan bola mati atau set piece. Accompany the coach for the press one. What is the difference between the first meeting in Jeddah last year and now? I think set pieces against or for us, we need to be sharp. Last game we scored 2 or 3 goals in set pieces. So yeah, we need to execute this good. Also against, of course, and yeah, tomorrow we need to be sharp. We need to be sharp as a knife. Not only in set pieces, it's the whole game. 100 minutes, we need to be sharp. Mental-wise, we are prepared. The concentration is very high. Everybody knows what this game demands. So the most important thing is do not distract from the ambience and do what you need to do. That's my advice to players. Saudara, malam ini Timnas Indonesia bakal menghadapi laga krusial menuju Piala Dunia 2026. JITSES CS melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Apakah Patrick Kluivert bisa mengamankan poin dari laga ini? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo, dan juga ada mantan pemain Timnas Indrianto Nugroho, dan juga kita akan memperbaharui informasi seperti apa euforia supporter Garuda di Arab Saudi juga bersama Yan Simbolon, koordinator Garuda Saudi wilayah Jeddah. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Mas Adi. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam, selamat sore waktu Jeddah. Sore di sana ya, di Jeddah ya. Ya. Oke, baik. Saya ke Mas Yan dulu kalau gitu. Saat ini gimana euforia supporter di sana, sudah siap untuk mendukung timnas ya rupanya ya? Sangat siap, Mas Radi. Jadi kita yang dari luar kota Jeddah pun sudah mencapai Jeddah pagi ini sampai siang sudah mencapai Jeddah, dan kita bersiap untuk menghadiri stadion dibuka pukul 5.15 waktu setempat. Tapi kita dari Garuda Saudi dapat izin untuk datang lebih awal mempersiapkan segala macam persiapan mendukung timnas Indonesia. Kabarnya ada 4.000 lebih ya pendukung atau supporter kita yang akan hadir di sana nanti ya. Betul, insya Allah, Mas Radi. Oke. Nah, ini ada kabar yang kurang mengenakan sebenarnya di detik-detik akhir atau di menit di waktu-waktu akhir menjelang pertandingan. Calvin Verdong ini absen katanya tadi kalau kita dengar pernyataan manajer Timnas Sumarji. Ada pembahasan khusus di antara supporter nggak dengan absennya Calvin Verdong ini, Mas Jans? Kita juga baru dengar beritanya pagi ini waktu Jeddah, dan juga dikonfirmasi lagi barusan dari Kompas TV. Saya pikir tentu buat kita ini menjadi kekhawatiran, tapi saya rasa dengan skuad timnas saat ini, mungkin ini kapasitasnya Bang Joy dan Mas Indri nanti akan membahas lebih jauh. Saya pikir
kita tetap harus optimis karena skuad kita cukup dalam saat ini. Ya. Optimisme tetap kita ada di setiap penonton supporter kita. Ya, langsung berarti saya tanyakan ke Coach Indri dulu nih. Ya. Kedalaman skuad kita sejauh mana setelah Calvin Verdong dikabarkan absen di jelang-jelang pertandingan ini, Coach? Ya, tadi sudah dibilang Mas Ian bahwa kekuatan tim kita nih sebenarnya merata ya. Oke. Dan di sisi kiri kita juga sebenarnya kalaupun tidak ada Verdong masih ada Dan James atau Sayuri. Ya, beberapa pemain kita juga bisa dimaksimalkan di situ. Jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya karena skuad kita skuad mewah dan skuad kita juga beberapa pemain kan bisa bermain di beberapa posisi. Itu Mas Radi. Sudah cukup mewah kalau kata Coach Indri. Begitu, Bung Joy? Ya, kalau kita bandingkan dengan katakanlah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ini kan memang skuad terbaik yang pernah kita punyai. Dan Verdong kemungkinan sudah dipastikan tidak akan main karena dia ada sedikit masalah di lehernya. Jadi memang masih butuh waktu. Tapi ada Sayuri di sana, ada Kambuaya juga bisa ditaruh di situ, ada Dean James juga yang memang posisi terbaiknya kata pemain seperti James itu posisi terbaiknya memang di kiri. Dia bisa di gelandang, bisa di belakang. Jadi memang keabsennya Verdong ini sedikit merugikan lah, karena dia pemain yang menurut saya lagi bagus-bagusnya. Di Ligue 1 juga tampil di Ligue 1 itu kan dia dia tampil starter terus loh, gitu loh. Jadi kemarin waktu absen, waduh ini ada apa nih? Ya waktu lawan PSG ya, dia kan absen ya. Ternyata memang dia nggak bisa main, bukan karena untuk membela Indonesia dia diistirahatkan, bukan, dia memang nggak bisa main. Jadi itu kerugian lah begini. Tapi saya tidak terlalu khawatir karena ada Dean James, ada Sayuri juga yang mutunya tidak jauh lah dari Verdong. Emil Eudero juga mungkin nggak main, tapi Martin Pas sudah 95% pulih dari cederanya, jadi tidak ada masalah di lini belakang. Dan lini belakang Indonesia kan Jai Itzdes, Rizky Ridho, Kevin Dix itu yang terbaik lah waktu di grup 3, di putaran ketiga. Jadi harusnya sih tidak ada masalah. Memang masih ada persoalan di lini depan. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut karena Ole Romeni kan belum fit. Jadi ini dan dia sudah 1 bulan lebih, Agustus dia cedera, sudah 1 bulan lebih dia tidak competitive matches. Ini yang jadi persoalan untuk pertandingan dengan intensitas sangat tinggi seperti sekarang. Karena ini kan do or die, hidup atau mati. Tiket nggak ada baliknya ini bagi Arab Saudi juga, bagi Indonesia juga. Jadi ini intensitasnya sangat tinggi. Siapa tim yang tidak membuat kesalahan terlalu banyak atau margin errornya paling sedikit, dia yang akan memenangi laga. Jadi ini yang harus diwanti-wanti. Tapi tadi saya kalau menyimak pernyataannya Patrick Kluivert, itu selain masalah kebugaran Coach dan Bung Joy, ada juga masalah taktik ada juga pertimbangan taktik. Apakah juga ada peluang dengan pernyataan itu Calvin sebenarnya masih bisa diturunkan di babak-babak kedua misalnya untuk menggantikan rekannya yang sudah menjadi starter dari Coach? Ya mungkin bisa karena ya mungkin ini hanya sekedar untuk taktikal kita juga ya, bagaimana Kevin Verdong untuk sementara ini ya udah kamu istirahat dulu. Nanti mungkin babak kedua atau menit-menit di akhir babak kedua kita bisa mainkan. Tapi ya kita harus melihat juga kondisinya dia 100% atau tidak. Pemain kan selalu ditanya siap, tapi kan kondisi mereka kan yang akan bertanding. Apalagi nih Om Joy juga bilang ini pertandingan krusial yang langsung melangkah atau kita mundur kan gitu ya. Ini masa-masa krusial buat pemain kita. Oke, kalau Bung Joy ada Kans kira-kira melihat dengan pernyataan Coach Patrick itu, atau jangan ambil risiko juga kalau memang tidak bugar ya lebih baik diistirahatkan dulu gitu. Bahkan saya melihat Kluivert itu kan sangat optimis bisa menang, dan itu yang dia yang harus dia lakukan, yang harus dia katakan, karena kondisinya kan sebetulnya kondisinya psikologis itu kan Indonesia di atas angin dengan semua apa yang telah dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Indonesia kan dikerjain habis-habisan dari sejak pemilihan tuan rumah kan, yang awalnya tempat netral kemudian diputuskan sepihak di Arab Saudi dan Qatar, kemudian pemilihan wasit,
Dan hal-hal yang semacam itu kan ya itu hal yang biasa dalam pertandingan sepak bola. Dan ini levelnya level Piala Dunia. Semua orang juga pengen masuk ke Piala Dunia kan. Jadi apapun akan mereka lakukan. Oleh sebab itu saya selalu bilang pressure-nya, tekanannya justru ada di pihak Arab Saudi. Dengan begitu, justru Arab Saudi ya? Iya kan mereka yang ibaratnya mereka udah diberi modal banyak nih. Kalau kalah kan malu-maluin. Nah, sementara Indonesia kan dalam tanda kutip udah dikerjain banyak gitu. Ya. Kalau misalnya nggak menang juga, ya orang juga maklum gitu loh. Artinya bagi pemain-pemain Indonesia nggak ada tekanan, nggak ada pressure. Harusnya mainnya nothing tulus. Ketika main nothing tulus, biasanya nih pemain pasti tahu biasanya kalau mainnya nothing tulus biasanya malah kemampuan terbaiknya keluar. Nah ini yang diharapkan sebetulnya karena kan semua udah diambil Arab Saudi kok, udah diambil semua sama mereka secara non teknis. Tapi teknisnya kan masih harus dibuktikan dalam 2x45. Dan Indonesia rata-rata pemainnya saya harus bilang rata-rata pemainnya lebih bagus daripada Arab Saudi. Ya kan, jadi nggak ada feeling saya sih kita nggak kalah. Kemungkinan besar draw, tapi menang juga besar juga dengan segala ini ya. Dengan segala kondisi yang makin dekat dengan kick off. Intinya sih kita punya modal sebenarnya untuk sekedar mencuri poin gitu ya, Bung Jo ya. Betul. Nah, saya ke Mas Yans lagi. Mas Yans, ini soalnya publik sepak bola Indonesia juga sebenarnya pengen lihat pertarungan Ligue 1 di pertandingan kali ini antara Calvin Verdong dan pemain Arab Saudi yang bermain juga di Ligue 1 OGC Nice ya. Ada Saud di sana. Katanya Saud ini juga sedang dalam top performanya. On fire. Malam ini sudah ada info bahwa memang Saud juga akan jadi starter. Ya spekulasinya begitu, Mas Radi. Tapi last minute ya kita belum lihat masuk DSP-nya pemain Saudi sampai dengan saat ini. Kita mengharapkan memang ini kalau memang terjadi duel ini sangat menarik sekali. Begitu yang kita tetap masih menunggu juga rilis dari DSP-nya pemain timnas Saudi ini, Mas Radi. Oke. Tapi dari para supporter sendiri ada yang disiapkan nggak setidaknya untuk memberikan saywar lah buat teman-teman buat pemain-pemain Arab Saudi gitu. Ya mungkin kalau dibilang cywar mungkin dari segi jumlah kita kalah jauh ya. Tapi berisik lah sedikit juga berisik nonton kita itu. Ya itu tipikal supporter timnas ya Indonesia. Tapi kita tetap ya militan dan bahwa artinya dalam batas-batas tertentu ya karena memang di Saudi ini ada beberapa aturan yang memang kita harus patuhi termasuk bagaimana atribut-atribut dan perlengkapan itu kita harus patuhi semua prosedurnya bagaimana untuk bisa masuk ke stadion. Itu udah kita jalani sesuai dengan prosedur formal yang ada di sini. Jadi kalau kita bilang cywar ya mungkin pada saat pertandingan seperti biasa kita menyiapkan dukungan-dukungan canting-canting yang sudah selama ini sangat legendaris dibuat timnas dan tentunya dengan memerahkan stadion dengan kapasitas yang kita miliki, Mas Radi. Oke, kita sekarang bahas formasi kalau gitu. Ini kan formasi 4 back di belakang ini baru ya berapa belakangan ini ya diterapkan oleh Coach Patrick gitu kira-kira. Ada 2-3 pertandingan ya menguji coba dalam pada saat pertandingan lawan Lebanon juga sebenarnya cukup sukses kalau saya nanti mungkin Bung Joy dan Coach Idris punya pendapat lain. Tapi kalau dengan pattern 4 back di belakang ini apakah sudah bisa mengimbangi permainan Arab Saudi kira-kira Coach? Kalau saya lebih bagus ya 4 back. Karena 4 back dengan formasi 4-3-3 ini lebih menyerangnya lebih bagus dan balance-nya ada untuk defense-nya. Jadi paling nggak 4-3-3 4 belakang ini lebih safe lah. 3 di tengah banyak variasi nanti. Nah tinggal bagaimana di depan penyelesaiannya. Dan sekarang kembali ke strategi dari Patrick Kluivert sendiri. Apakah mau memainkan 4-3-3 atau 4-2-1-3 atau 4-2-3-1 itu Patrick Kluivert yang tahu gitu. Tapi kemungkinan ada skema inverted misalnya dalam situasi tertentu menjadikan formasi 3 back di belakang nggak kira-kira Bung Joy nanti kalau memang melihat situasi nanti. Kalau lawan Arab Saudi nggak mungkin. Karena ya itu di serangan pasti akan sporadis gitu. Kalau kita lihat di pertandingan pertama Indonesia di grup 3 waktu di putaran 3 kan Sintayong memainkan 3-4-2-1.
itu hanya efektif di babak pertama karena intensitas pertandingannya sangat tinggi dan 3-4-2-1 itu membutuhkan kondisi fisik yang sangat prima karena dia super ofensif. Dia lebih ofensif daripada 4-3-3. 4-3-3 permainan menyerang tapi lebih balance. Antara menyerang dan bertahannya balance. Formasi simetris namanya. Kalau formasi asimetris 3-4-2-1 itu lebih menyerang frontal tapi kondisi fisiknya harus prima. Yang terjadi di Riyadh waktu itu, Indonesia menguasai pertandingan di babak pertama tapi kedodoran di babak kedua. Karena memang intensitas pertandingannya di babak pertama sangat tinggi, bahkan Indonesia bisa menerapkan high defensive line yang tidak pernah disangka oleh Roberto Mancini waktu itu. Sehingga kemudian kita melihat Arab seperti baru belajar main bola. Tapi di babak kedua kondisinya berubah drastis. Karena sudah 45 menit dengan intensitas yang sangat tinggi, drop. Pemain-pemain Arab Saudi mulai menguasai jalannya pertandingan. Untung waktu itu penalti nggak masuk ya. Kalau masuk Indonesia kalah tuh waktu itu. Itu beda situasinya. Jadi kalaupun memang mau inverted, sepertinya tidak di lini belakang ya. Ada di lini tengah dan depan mungkin begitu ya Bung Joy. Saya kira begitu. Karena memang kalau 4-3-3 lebih balance ya. Nggak akan 4-4-2 sih karena kita nggak punya duet striker. Kita hanya punyanya pemain-pemain yang punya kecepatan di sampingnya. Makanya kita memanfaatkan kecepatan di beberapa pemain kita ya. Di samping kanan kiri kita ada yang baru Miliano Jonathan, terus di kiri nanti ada mungkin Orat Mangun sudah sehat, di depan mungkin yang sekarang lagi viral juga si Zylstra kan? Ya sebelum ya setelah Ole apa ya sekarang udah pulih ya semoga Ole di babak kedua nanti ada kesempatan bermain itu akan menjadikan apa ya di depan lebih ini lagi lah. Ya. Kalau kita melihat speed gitu ya, sebenarnya pemain kita tidak kalah speednya dengan pemain-pemain Arab Saudi. Tapi yang harus diwaspadai ketika beberapa kali ya dalam beberapa pertandingan saya melihat ada sisi black spot yang tidak bisa diisi oleh pemain kita di jantung pertahanan yang menyeimbangkan dengan lini depan. Nah, kira-kira peran siapa yang akan bisa memegang peran itu, Bung Joy? Sebetulnya gini, kalau bicara kondisi sekarang. Saya dengar terakhir Nathan tidak dibawa, tidak dimasuk dalam 2, Nathan Choaon. Jadi kemungkinan besar Eliano Reinders yang akan masuk di posisi 3 di tengah. Tapi kalau kita lihat di pertandingan lawan Jepang lah, sebetulnya itu pemain sekaliber Joy Pelupessy itu memang nggak bisa nyandak untuk pemain Jepang levelnya udah terlalu tinggi. Tetapi kalau melawan Arab Saudi, Joy Pelupessy akan kembali ke formasi aslinya, dia akan ada di poros, dia akan menjadi gelandang bertahan karena dia kan keping yang hilang sebelum dia masuk bersama Ole Remeni itu dia keping yang hilang di lini belakang. Jadi kalau misalnya nanti dia akan menjadi poros, dia lebih banyak bertahan. Dia menjadi orang pertama yang mengambil bola ketika Indonesia kehilangan bola. Dia harus merebut pertama. Yang posisi serangnya mungkin Reinders. Posisi bertahan Tom Haye. Jadi itu bisa bolak-balik. Tapi posisi yang fix tidak akan diganggu-gugat Joy Pelupessy. Dia yang akan mengendalikan lini tengah, kerjasama di belakangnya persis dengan Jai Izdes. Nah ini yang formasi di poros itu yang akan menentukan bagaimana Indonesia bertahan, bagaimana memulai serangan. Dari situ, dari Izdes kemudian jalurnya ke Pelupessy. Nah ini yang Arab pasti juga udah tahu, jadi ini pasti akan diganggu nih di sektor ini. Ya, kurang lebih perannya kalau di klub Liga Inggris kayak Zubimendi di Arsenal gitu ya, dan juga ada Gravenberch di Liverpool gitu ya. Manchester City juga ada Rodrigo. Rodri. Nah, saya nanti setelah jeda akan bertanya juga ke Mas Yans. Ini saya mau kemarin mau dengar juga kabarnya katanya di sana sudah sebenarnya menyiapkan tifo, menyiapkan koreo, tapi agak susah perizinannya. Saya akan tanya hal itu, bagaimana ceritanya nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Malam ini, Timnas Indonesia akan mulai mengarungi 180 menit paling menentukan dalam sejarah sepak bola Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas akan berlaga melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama kualifikasi putaran 4 di Jeddah, Kamis dini hari. Kemudian menghadapi Irak pada 12 Oktober.
Pelatih timnas Patrick Kluivert menyadari harapan seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda mendunia. Menurut Patrick, persiapan maksimal pun telah dilakukan secara mental dan strategi agar timnas berjaya. Menurut Kluivert, timnas akan berupaya tampil tajam untuk memaksimalkan setiap peluang. Kapten timnas Indonesia, JICES, menyebut laga melawan Arab Saudi tidak akan mudah. Namun, karena Indonesia kian dekat menuju Piala Dunia, para pemain timnas bakal memberikan segalanya di lapangan. Tomorrow's going to be a hard and difficult game. It's going to be a hard and difficult game. We played already against them 2 times, and we were here last year as well. So we know what the conditions are going to be. We know it's going to be not easy. It's not impossible, but it's not easy. I think it's going to be a great game between 2 great teams, and we're looking forward to it. Melawan Arab Saudi, timnas memiliki catatan yang bagus di 2 pertemuan terakhir. Dalam kualifikasi putaran 3, timnas berhasil menahan imbang Arab Saudi di kandangnya, juga menang 2-0 saat berjumpa di Jakarta. Sementara melawan Irak, timnas hampir selalu kesulitan, bahkan tak pernah menang di 5 pertemuan terakhir. Dan laga di 2024, timnas kalah 0-2 dari Irak. Di putaran 4, timnas boleh dibilang jadi underdog. Namun janji pemain untuk memberikan segalanya menjadi harapan menorehkan sejarah baru lolos ke Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. 180 menit yang sangat menentukan di 2 pertandingan timnas melawan Arab Saudi dan juga nanti melawan Irak. Apakah kita mampu merebut 2 laga ini untuk merengkuh poin maksimal di 180 menit. Tapi yang ingin juga saya tanyakan soal pemain ke-12 supporter yang saat ini banyak berkumpul terbang ke Arab Saudi begitu. Tadi diinformasikan Mas Yan ada 4.000 lebih yang akan menonton langsung di Arab Saudi, Jeddah ya, di Saudi Arabia. Saya tanya tadi sebelum jeda soal perizinan, persiapan perizinan koreo dan juga tifo katanya terhambat ya. Apa betul begitu Mas Yan? Kurang tepat ya Mas Radi. Jadi mungkin ada proses dan yang kita harus mengikuti semua prosedur yang berlaku. Ya, ini butuh waktu. Untuk hal tifo, memang dari awal kita tidak menyiapkan tifo karena ini mungkin lebih spesifik di Jakarta GBK mungkin ya kalau tifo itu. Terutama ini memang ada etika di sini yang mungkin tidak bersesuaian dengan beberapa hal tertentu yang kita tidak bisa aplikasikan di Jeddah. Tapi untuk hal-hal lain seperti snare, drum, kemudian bendera-bendera itu kita sudah dapat izin dan bahkan kita sebagai tim supporter pendukung itu sudah mendapatkan izin untuk datang lebih awal ke stadion. Oke, koreo juga berarti aman ya, akan bisa ditampilkan nanti ya selama timnas bermain ya? Koreo itu maksudnya dalam bentuk chant dan tari-tarian di sana. Oh iya bisa. Itu tidak ada masalah karena memang hal yang wajar normal. Tim Saudi pun supporter Saudi juga akan melakukan hal yang sama. Oke. Saya juga pengen tahu tensi sebenarnya antar supporter di sana gimana kalau biasanya timnas away kan banyak juga supporter yang nonton, banyak juga warga negara kita yang bekerja di Saudi Arabia tentu pasti juga akan mengerahkan segala daya upaya masuk ke dalam stadion. Gimana tensinya di sana sejauh ini, Mas Yan? Antusiasme tinggi Mas Radi ya, karena kan Jeddah ini di sisi barat dari negara Saudi itu kita banyak sekali juga pekerja-pekerja kita yang di Riyadh di tengah itu kurang lebih kalau dalam perjalanan itu 9 jam, kemudian ada juga yang dari timur yang banyak pekerja minyak itu di daerah Arab bagian timur itu yang bekerja di Dahran, Damam dan sekitarnya itu kurang lebih kalau menempuh jalan darat sekitar 12 jam. Ada juga yang terbang menggunakan pesawat dari Damam ke Jeddah itu kurang lebih 1,5 jam perjalanan dan yang dari Madinah juga ada yang charter bus. Jadi 4.000 itu tidak sedikit menurut saya. Saya yakin mau dikasih 10.000 aja sebenarnya sanggup ya supporter kita untuk hadir di sana. Ini 4.000 aja dengan cepat sekali akan terjual tiketnya habis. Betul. Tapi mungkin 10.000 ini kita bisa merefleksikan dari tiket pertandingan di laga tanggal 11 Oktober melawan Irak. Kita mendapat kapasitas 10.000, tetapi kurang lebih saat ini terjual 60-70%. Mungkin memang mungkin optimumnya kita itu yang fanatik
pendukung supporter itu mungkin kalau saya katakan di sini dilihat dari penjualan tiket, kalau kita berkaca dari penjualan tiket dengan Irak, saya rasa mungkin sekitar 6.000 7.000 lah. Wow. Mungkin yang bisa memobilisasi, tapi mungkin yang lain mereka akan punya spot-spot tertentu di mana mereka nobar di tempat ini karena memang jarak ya, tetap aja jarak dari Riyadh ke Jeddah ini perjalanan itu 9 jam. Jadi bukan hal yang mudah juga. Sementara mungkin konsentrasi pekerja-pekerja Indonesia itu juga cukup banyak dilihat dari di Arab sebelah timur, yaitu di daerah Damam yang 9-12 jam jarak ke Jeddah. Oke. Sebelum saya bahas lagi soal formasi, saya juga pengen tahu nih Coach Indri. Coach Indri kan juga dulu pemain timnas gitu, tahu cara menghadapi tim-tim Arab itu kayak gimana. Saya juga pengen tahu ceritanya pengalaman Coach Indri menghadapi tim-tim di Timur Tengah gitu. Kalau biasanya tipikal tim-tim Timur Tengah biasanya keras, lalu kadang-kadang ya ada aja triknya gitu kan, jatuh-jatuh, guling-guling. Itu ada cerita khusus gak? Iya, sebenarnya sama aja ya sepak bola, cuman mereka lebih istilahnya mancing emosi kita. Jadi caranya seperti itu. Ya? Kena sedikit mereka jatuh, guling-guling lama. Akhirnya kan otomatis emosi kita kan naik kan. Makanya saya berharap pemain-pemain kita jangan terpancing. Biarkan aja mereka mau guling-guling, Yang penting kita tetap harus fokus. Kondisi kita harus kita jaga juga, jangan sampai malah ngurusin pemain-pemain Arab. Ini yang selalu terjadi. Dan pertandingan-pertandingan yang selama ini kita lihat, ya lawan Kuwait mau apapun ya kalau mereka udah menang apalagi. Makanya jangan sampai di pertandingan malam ini di awal ya, terutama di babak pertama, jangan sampai pemain-pemain belakang kita bikin miss, bikin kesalahan. Ini yang harus kita waspadai. Dengan komposisi tadi dalam kondisi yang sangat-sangat prima sebenarnya lini belakang kita, ya saya juga yakin bisa lah ya mengamankan gawang Martin Paes untuk babak awal. Tapi yang ingin saya tanyakan juga ke Bung Joy, sekarang kan kondisi pemain-pemain kita sebenarnya dalam kondisi yang positif ya, di berbagai klub abroad mereka punya hasil catatan yang impresif gitu. Betul. Seperti Jai Itses yang 2 pertandingan menang melawan Sassuolo itu melawan Verona ya, sebelumnya Udinese juga. Lalu juga ya kemarin Calvin Verdong sebelum tidak dimainkan lawan PSG juga sempat mengejutkan menang melawan AS Roma di Europa League. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini akan tercermin juga nggak semangat para pemain timnas ini nanti malam hari ini di selalu paling tidak saya selalu mengatakan per individu sebetulnya pemain-pemain Indonesia sekarang kan lebih bagus daripada rata-rata pemain Arab Saudi. Dan saya agak meloncat sebentar. Indonesia kalau ketemu negara-negara dari Jazirah Arab, dari Asia Tengah, itu jauh lebih bagus daripada kalau ketemu dari Asia Timur. Misalnya ketemu Jepang, ketemu Korea, itu Indonesia rada-rada kesulitan, sering kesulitannya lah. Itu diceritakan juga oleh Bambang Nurdiansyah yang seniornya Coach Indri ini. Dia kalau ketemu tim-tim dari Jazirah Arab, mereka justru lebih, karena mereka hanya kuat fisik biasanya, tapi tidak terlalu skillful, sehingga mereka menutupinya dengan permainan yang agak tricky. Saya lihat pertandingan Arab melawan Makedonia kalau tidak salah, mereka memang unggul dari sisi fisik, tapi dari segi teknisnya mereka nggak bagus-bagus amat gitu loh. Mereka bisa menang sih lawan Makedonia, tetapi menurut saya mereka tidak istimewa, tidak sebaik ketika mereka tampil di Piala Dunia 2022 ketika mengalahkan Argentina. Itu jadi kalau kita bicara kuah individu, pemain-pemain Indonesia sekarang banyak yang lagi on fire. Yang saya khawatirkan apakah kohesinya cukup nih, karena ketemuannya kan ini tanggal 7 mereka baru lengkap. Ini yang menjadi kekhawatiran. Sementara Liga Arab sudah diliburkan sejak pekan lalu, sehingga pemain-pemain tim nasional Arab Saudi yang kebanyakan main di Liga Arab ini kan mereka sudah bersatu lebih banyak waktunya daripada pemain-pemain Indonesia. Hanya 2 pemain mereka yang tampil di luar negeri, dan itu menurut saya angkanya nggak signifikan. Pemain Indonesia yang berkumpul hanya paling tidak ini baru 2 hari berkumpul lengkap, mereka punya PR jauh lebih banyak.
terutama dalam kohesinya. Kalau kita lihat pertandingan terakhir melawan Lebanon, kan sebetulnya dominasi individu, dominasi permainan, ball possession semua menang. Ada di kita ya. Tapi ketika kerjasama untuk mencetak gol nggak kelihatan. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu 1 kali 24 jam terakhir itu sudah bisa diperbaiki sehingga kita punya peluang menang. Ini saya akan tanyakan soal bagaimana upaya kita mencetak gol, karena di pertandingan uji coba ya meskipun ada hasil positif, tapi yang terakhir lah melawan Lebanon kita agak kesulitan untuk cetak gol. Tadi juga Coach Patrick menyinggung soal set piece, latihan khusus untuk bola-bola mati supaya bisa mencuri gol di pertandingan kali ini. Tapi saya ada yang pernyataan dari Lebanon yang tertarik, bahwa pada saat Lebanon mempraktikkan permainan yang cukup kasar, ada salah satu ofisial yang mengatakan bahwa justru kami ingin kalian yang masuk Piala Dunia, karena yang di Piala Dunia banyak pemain tim-tim yang lebih keras dari ini. Ini yang harus diantisipasi atau juga diresapi oleh para pemain kita dan juga Coach Patrick. Kurang lebih begitu ya, Bung Joy? Ya, sebetulnya kan memang posisi Indonesia ini kalau di mata FIFA ya, di mata FIFA ini kan posisi Indonesia ini unik, ya kan? Secara ranking mungkin sekarang yang paling bawah ya. Betul. Bahkan komputer mengatakan kita punya 7% peluang untuk lolos ke Piala Dunia, tapi karena kondisi geografis, kondisi geopolitik Indonesia ini unik. Jadi kalau buat FIFA sebetulnya Indonesia ini negara yang bisa dijual lebih banyak daripada negara-negara lain. Meskipun kita harus pahami, dalam posisi sekarang Arab Saudi, Qatar, negara sultan-sultan di Jazirah Arab itu sudah melakukan banyak hal untuk FIFA. Ini yang kemudian secara geopolitik, karena sepak bola nggak mungkin lepas dari politik juga, terutama juga politik bisnisnya. Kan mereka tanam modalnya udah banyak, Aramco lah, Qatar Airways lah, dan segala macam. Dari sisi bisnis yang sekarang sudah ada, ini modalnya sudah ditalangin dulu sama negara-negara Arab, sementara Indonesia itu baru potensi, ya kan? Nah, tapi kalau Indonesia masuk Piala Dunia, bagi mereka itu marketing yang luar biasa juga. Bayangkan ada 300 juta orang, dan mungkin juga di kawasan Asia Tenggara akan menjadi market yang baru bagi FIFA. Jadi memang kalau dibilang Indonesia lebih diinginkan untuk tampil di Piala Dunia, ya sangat boleh bisa jadi begitu gitu. Saya ingin juga bertanya kalau gitu, karena Bung Joy sudah menyinggung sepak bola ini tidak lepas dari politik dan juga organisasi federasinya. Ini ada yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini di sampai titik ini adalah merupakan hasil federasi yang saat ini juga menjadi yang terbaik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Anda merasakan hal itu? Ya, saya merasakan sih Mas ya, perkembangan sepak bola kita juga sekarang sudah mulai bagus, terutama di kemarin ya, di U17, karena U20-nya Piala Dunia tidak jadi, akhirnya U17 bisa berada di Indonesia. Ini juga satu kebanggaan juga buat kita, berarti lobby-lobby yang dilakukan oleh Ketua Umum ke FIFA berjalan dengan baik, dan sekarang adik-adiknya kita yang tahun kemarin sekarang akan berlaga di Piala Dunia juga. Sebenarnya kan potensi sepak bola kita besar. Yang tadi Om Joy bilang bahwa kenapa FIFA Indonesia ini harus masuk ke Piala Dunia. Ya sekarang gini, Kevin Verdong aja ke Lille, itu udah followernya udah bertambah. Bagaimana kalau nanti masuk kita bisa Piala Dunia gitu loh. Jadi sangat membuat kita juga bangga, tapi juga kita harus waspada juga gitu, hati-hati lah. Ya kalau untuk para pemain sih tetap fokus saja, apapun yang terjadi di luar lapangan ya fokus saja untuk bermain gitu ya kira-kira. Terakhir masing-masing narasumber saya akan bertanya soal tadi bagaimana peluang kita bisa mencetak gol, karena agak kesulitan kita di laga-laga uji coba. Menurut Coach Indri, apa yang bisa dilakukan? Betulkah dengan cara set piece salah satunya? Ya salah satunya, kalau di dalam sepak bola kalau tidak bisa bermain di dalam set play di permainan, ya salah satunya adalah set piece. Set piece ini sangat banyak menguntungkan juga, bagaimana corner, bagaimana dari sisi kanan kiri. Ya tim-tim Eropa bisa memanfaatkan kesempatan bikin golnya dari set piece. Ya banyak lah, kita bisa lihat di Liga 1 pun juga banyak yang terjadi golnya dari set piece. Set piece ini salah satu, ya kan ada istilahnya, ada bertahan, menyerang, transisi, dan salah satunya set piece. Kalau mereka tidak bisa dalam 3 ini, berarti salah satunya set piece. Bicara soal set piece, yang harus kita waspadai juga Arab Saudi nih Bung Joy. Karena mereka sempat meng-hire
Nicolas Jover, pelatih set piece-nya Iya, Arsenal. Iya Arsenal. Ya. Iya. Arsenal. Apa yang harus diwaspadai dari direkrutnya sempat direkrutnya Nicolas Set Jover? piece ini kombinasinya kan banyak sekali. Yes. Dan salah satu ahlinya sekarang justru ada di tim Arab Saudi. Yeah. Ini yang patut diwaspadai juga. Kalau Patrick Kluivert juga mengandalkan set pieces, mereka juga akan mengandalkan set pieces. Kalau tidak bisa dari open play, ya dari set pieces. Dan kok karena kombinasinya banyak, pola bertahannya pun juga harus dinamis. Nah ini yang saya juga agak khawatir ya. Kluivert bilang kita akan mengandalkan set pieces, mereka juga akan mengandalkan itu. Jadi dan beberapa gol Indonesia kan juga yang ke gawang Indonesia juga dari set pieces. Kita punya kelemahan di sana. Waktu masih ada Elkan Bagot dia bisa diandalkan di belakang. Tapi sekarang yang paling tinggi mungkin Jai. Gitu. Jadi barangkali ya butuh tower lah untuk menghadang itu karena dalam set pieces memang tinggi badan agak menentukan. Dan ini yang saya tidak melihat ada keuntungan yang lebih dari dua-duanya. Dua-duanya punya kekurangan juga. Tapi menurut saya kalau bisa bikin gol dari open play akan jauh lebih membangkitkan semangat karena itu keindahannya itu ada di situ. Bukan set pieces tidak indah, tetapi pola permain gol dari open play itu menandakan taktiknya jalan dengan mulus. Gitu. Dan di belakang Patrick Kluivert juga ada juru taktik handal, ada Alex Pastoor dan Dani Lanzat yang sudah siap juga untuk pastinya membuat skema-skema cadangan jika skema A, B tidak bisa, mungkin bisa sampai Z, mungkin mereka sudah siapkan. Dan the last but not least, skor pertandingan kira-kira prediksi? Saya 0-0. 0-0. Bung Joy? 1-1 atau 1-0 Indonesia menang. Amin. Mudah-mudahan jam 12 malam nanti kita akan sama-sama menyaksikan dari Jeddah bagaimana Garuda bisa bertarung dan juga memperjuangkan Indonesia untuk bisa lolos pertama kalinya ke Piala Dunia tahun 2026 yang akan digelar di 3 negara tahun depan di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Terima kasih Bung Joy, Coach Indri sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Selamat malam.